Hadis tentang orang yang bangkrut di akhirat muflis. Isi ringkas, Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya uang." Rasulullah menjelaskan, orang yang bangkrut adalah yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan dosa, mencaci si A, menuduh si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka pahala kebaikannya diambil untuk diberikan kepada orang-orang tersebut. Jika pahalanya habis sebelum hutang dosanya lunas, maka dosa orang yang dizalimi itu dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. HR Muslim. Hadis tentang pemuda, tukang sihir, dan rahib Ashabul Ukhdud. Isi ringkas, seorang pemuda yang belajar sihir dari tukang sihir raja, tapi di tengah jalan ia bertemu rahib, pendeta, dan belajar tauhid. Suatu hari ada binatang besar menghalangi jalan orang-orang. Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, jika perkara rahib lebih Engkau cintai daripada tukang sihir, matikanlah binatang ini." Ia melempar batu dan binatang itu mati. Singkat cerita, ia diuji oleh raja, matanya bisa menyembuhkan orang buta, hingga akhirnya ia syahid dan menyebabkan seluruh penduduk negeri beriman kepada Allah. HR Muslim. Hadis tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Isi ringkas, seseorang telah membunuh 99 orang dan ingin bertaubat. Ia bertanya pada pendeta. Pendeta bilang tidak ada taubat baginya. Lalu ia bunuh pendeta itu hingga genap 100 nyawa. Ia bertanya lagi pada orang alim. Orang itu bilang pintu taubat masih terbuka, tapi ia harus pindah ke desa yang syalih. Di tengah jalan ia meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat. Allah memerintahkan mengukur jarak tanahnya. Ternyata posisinya lebih dekat ke desa tujuan. Karena rahmat Allah, maka ia diampuni. HR Bukhari dan Muslim. Hadis tentang luasnya rahmat Allah, kisah terakhir masuk surga. Isi ringkas, ada orang terakhir yang keluar dari neraka sambil merangkak. Allah menyuruhnya masuk surga. Ia merasa surga sudah penuh. Allah berfirman bahwa baginya kerajaan seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Orang itu berkata, "Apakah engkau mengejekku sedangkan engkau adalah raja?" Rasulullah tertawa saat menceritakan ini karena betapa besarnya pemberian Allah, bahkan untuk orang yang paling terakhir masuk surga. HR Bukhari dan Muslim. Hadis kisah wanita tukang sisir anak Fir'aun Masyitah. Narasi, saat Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Beliau bertanya kepada Jibril, "Aroma apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah aroma Masyitah, tukang sisir anak Fir'aun dan anak-anaknya." Kisah, Masyitah menjatuhkan sisir dan mengucap Bismillah. Anak Fir'aun bertanya, apakah itu nama ayahnya? Masyitah menjawab, "Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Fir'aun marah dan memaksanya murtad dengan mengancam akan melempar anak-anaknya ke kuali besar berisi minyak mendidih. Masyitah tetap teguh. Saat bayi terakhirnya akan dilempar, bayi itu bicara, "Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Mereka semua syahid dalam keteguhan iman. HR Ahmad. Hadis kisah penghuni surga yang biasa saja. Narasi, selama 3 hari berturut-turut, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Akan muncul kepada kalian sekarang seorang lelaki penghuni surga. Muncullah orang yang sama setiap harinya." Abdullah bin Amr penasaran dan menginap di rumah orang itu selama 3 malam. Kisah,
Ternyata orang tersebut tidak punya amalan luar biasa, salat malamnya biasa saja. Abdullah bertanya apa rahasianya. Orang itu menjawab, amalanku memang hanya yang kau lihat, namun aku tidak pernah menyimpan rasa iri atau dengki, gil, kepada sesama muslim atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. H.R. Ahmad. Hadis kisah bayi yang berbicara, Juraij si ahli ibadah. Narasi, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang memiliki tempat ibadah khusus. Suatu hari ibunya memanggilnya saat ia sedang sholat sunnah. Ia bimbang antara memenuhi panggilan ibu atau lanjut sholat. Ia memilih sholat. Ibunya kecewa dan berdoa agar Juraij tidak mati sebelum melihat wajah pelacur. Kisah, seorang wanita nakal mencoba menggoda Juraij tapi gagal. Wanita itu lalu berzina dengan penggembala dan menuduh bayinya adalah anak Juraij. Masyarakat marah dan merobohkan tempat ibadahnya. Juraij tetap tenang, ia sholat lalu menusuk perut si bayi sambil bertanya, "Siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab, "Ayahku adalah sang penggembala." Masyarakat pun meminta maaf. Sahih Bukhari. Hadis kisah pemberi minum anjing. Narasi, Rasulullah bercerita tentang seorang pria yang sedang menempuh perjalanan dan merasa sangat haus. Ia menemukan sumur, turun ke bawah dan minum. Kisah, saat keluar, ia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena haus. Pria itu berpikir, anjing ini kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Ia turun lagi ke sumur, mengisi sepatunya dengan air, memegang sepatu itu dengan mulutnya, sambil memanjat ke atas, lalu memberi minum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. H.R. Bukhari. Hadis kisah orang yang memindahkan dahan pohon. Narasi, Rasulullah bersabda, "Aku melihat seorang lelaki bersenang-senang di surga." Kisah, mengapa ia masuk surga? Ternyata hanya karena ia melihat ada dahan pohon yang menjuntai di jalanan yang mengganggu orang lewat, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin." Berkat tindakan kecil yang ikhlas itu, Allah memasukkannya ke surga. H.R. Muslim. Semoga bermanfaat.